Pesan saya untuk saudara-saudara saya yang dari timur, karena saya sudah 21 tahun tinggal di pulau ini, dan saya sangat menyatu dengan pulau ini. Saya sudah punya properti, punya rumah di pulau ini. Saya merasa lebih mengenal pulau ini dibanding jika saya pulang ke keluarga saya kalau saya berlibur. Saya tidak banyak tahu tentang pelosok-pelosok ya, karena baru. Tetapi Pulau Bali ini, saya merasa seperti ada satu ikatan yang kuat ketika saya berada di pulau ini, apalagi setelah saya memiliki properti. Jika Anda bisa menyatu dengan orang-orang Bali ya, saudara-saudara kita kerama Bali, Anda tahu mereka itu sangat baik. Mereka sangat peduli. Anda sakit, mereka akan kunjungi Anda. Bukan hanya suku Anda yang datang, tapi ketika Anda berada di satu komunitas, seperti Anda punya kantor, punya ini, dan kalau mereka datang, mereka pasti, artinya pasti, bukan saya katakan apa ya, mereka pasti datang, pasti akan menjemput Anda, kecuali memang mereka berhalangan. Itu yang kita perlu pelajari dari satu daerah. Bukan berarti di daerah kita tidak ada, daerah kita ada juga, tapi itu kan keluarga kita juga. Kalau kita dekat dengan sama keluarga kita, ya apa bedanya? Yang namanya keluarga harus dekat. Tapi ketika Anda bisa dekat dengan orang yang bukan keluarga, itu kan sesuatu ya, sesuatu banget gitu loh, sesuatu bingit gitu. Jadi inilah proses pembelajaran diri. Ketika Anda pindah ke satu daerah, Anda harus berpikir bahwa itu adalah sebuah anugerah, karena di sana akan terjadi pertukaran budaya. Anda belajar budaya dia dan dia belajar budaya Anda. Anda tidak datang hanya untuk sekedar menumpang di negeri orang, tidak melakukan sesuatu. Pasti Anda cari kerja kan. Ketika Anda bekerja, pekerjaan Anda itu dihargai, dan mereka sangat-sangat senang sebenarnya dengan kita orang dari timur. Karena kita orangnya juga apa adanya, tapi yang terutama yang mereka senang adalah suara orang-orang timur. Nyong dan nona timur itu suaranya bagus-bagus. Nyong Ambon, orang nyong timur, nyong Kupang, nona Kupang, itu suara mereka bagus-bagus. Dan ketika dalam satu acara, kita kalau ada di kantor atau kita ada satu acara, pasti kita nggak akan gini, ayo nyanyi, karena mereka tahu kita di gereja itu selalu nyanyi. Dan ketika ada musik apa kan kita selalu bersenandung ya. Kalau di Bali orang biasa bilang mekidung, itu selalu bersenandung, dan senandung kita itu membuat mereka suka, karena ketika kita nyanyi, suara kita itu kadang kita berbagi suara kita bergetar, dan kita tidak malu. Kenapa? Terutama kita yang orang yang beragama Kristen, itu karena terbiasa kita dari sekolah minggu, hari Minggu kita ke sekolah kan kita nyanyi ya. Jadi kita tidak harus latihan vokal, tapi itu sudah terbentuk sejak kita masih di sekolah. Waduh, ceritanya jadi ngelantur. Itu sekedar intermezzo ya, artinya ya namanya juga kita bicara seperti ini, mungkin ada sedikit contoh-contoh yang saya kasih. Saya mohon maaf ya kalau Anda mungkin ada yang tidak suka, tapi Anda coba lakukan itu. Pegang prinsip pepatah orang tua, di mana bumi Anda pijak, di situ langit Anda junjung. Kalau Anda masuk kandang kambing, Anda harus mengembik. Makanya jangan masuk ke kandang penjahat, nanti Anda ikut penjahat. Jadi kenapa Anda tidak belajar akrab dengan tetangga? Saya loh sudah 20 tahun di tempat tinggal saya tinggal di sini sudah 20 tahun di tempat tinggal ini, sekalipun saya punya rumah di tempat lain, tapi karena saya bekerja di Denpasar, saya ya tinggal di sini. Saya tinggal di sini dengan keluarga, tetangga saya tidak ada masalah, karena saya tidak perlu bertandang ke tetangga untuk bergosip. Tapi ketika ada hari raya saya pernah membuat untuk adanya hubungan silaturahmi yang bagus, perkenalan. Ketika saya berada di tempat ini, saya pernah membuat satu acara bertepatan dengan acara Natal, Christmas Day itu. Jadi saya membuat sedikit makan malam, dan saya artinya saya mengundang tetangga-tetangga yang terdekat, mereka ke sini, anak-anak muda itu. Jadi kita makan bersama di sini. Kemudian ketika ada acara 17 Agustus, mereka yang ada di luaran sana tuh suka membuat acara 17 Agustus. Saya yang anak veteran, jiwa patriotisme saya, jiwa nasionalisme saya melihat mereka merayakan 17 Agustus saja, saya sudah suka. Apa salahnya saya menyumbang sedikit dari yang saya punya? Saya membeli jajan atau kue 50.000, itu kan tidak membuat saya harus miskin. Dan saya bawa ke sana. Inilah hal-hal kecil yang kita lakukan, mensupport. Artinya mereka akhirnya tahu Anda itu siapa. 50.000 tidak akan membuat Anda menjadi miskin. Kalaupun kita harus memberikan 10-20, saya tambah ya buat beli aqua atau beli apalah, tidak masalah. Kemudian ada lagi satu kali ketika Natal, saya pikir saya mengikuti suara hati ya. Saya membuat makan untuk antar ya, kalau di sini apa istilahnya? Saya lupa satu istilah di sini. Kalau kita di Timur itu kan kita bilang antaran. Kita kasih antaran juga ya. Setiap Natal itu mama itu buat makanan. Teman-teman saudara kita yang Muslim juga begitu. Setiap hari raya Idul Fitri
mereka buat makanan dan mengantar-ngantar ke rumah-rumah saudara yang lain, tetangga yang lain yang agamanya tidak sama, yang tidak merayakan. Demikian juga kita masih di Timor itu, yang Kristen itu membuat makan, mama itu biasa buatnya di tanggal 24 dan itu diantar ke tetangga-tetangga kita. Itu saya mengingat itu dan saya membuat untuk mengingat keluarga saya pernah melakukan itu dan saya ingin melakukan itu. Bukan pernah, tapi ketika di Timor itu setiap tahun. Itu ketika di Timor, tapi ketika kita pindah ke Timor Barat itu sepertinya tidak lagi, karena orang-orang di sana tidak ada yang beda, kecuali keluarga kami yang ada di sebelah memang ada yang beda Muslim, hanya itu saja. Saya tidak masak sendiri. Waktu itu saya tidak masak sendiri, saya memberikan kepada tetangga saya, Bu Agung, almarhum beliau sekarang. Saya minta tolong beliau dan beliau itu sangat sukacita, sangat senang mensupport kegiatan itu. Saya minta tolong untuk membuat makanan dan itu berapa tetangga yang akan diantar, dan Bu Man yang biasa ngangkat-ngangkat sampah itu yang mengantar. Ngejuk kalau tidak salah ya di sini bilang antar seperti itu. Dan saya ingat saya waktu baru datang pindah pertama kali itu saya punya masalah dengan pintu. Tetangga yang memperbaiki pintu saya. Kemudian saya membuat puding, saya tidak punya apa-apa ketika saya membuat puding dan saya kirim antaran. Ini cara-cara kecil, hal-hal kecil yang kita buat untuk membangun keakraban, hubungan dengan tetangga. Apakah kalau kita berkelahi itu akan membuat kita lebih baik? Tidak. Justru membuat kita akhirnya menjadi celah, cemooh bagi orang lain. Tidak ada orang yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi satu yang perlu Anda pegang ketika Anda berada di satu daerah, pelajari budaya daerah itu. Setelah Anda pelajari, Anda coba menekan diri dengan karakter Anda yang Anda bawa dari Timor. Kalau Anda terlalu keras, coba Anda tekan sedikit. Anda tidak harus bersikap seolah-olah Anda paling jago di pulau ini. Tidak ada orang yang lebih jago. Dan kalau Anda melakukan kesalahan yang melanggar hukum, so pasti Anda akan dibawa ke ranah hukum. Karena di sini tidak ada orang yang bebas hukum. Makanya saya ingatkan Anda untuk cobalah berada di jalur yang sesuai. Setidaknya Anda berada di negeri orang, itu adalah satu kebanggaan. Jangan membuat orang yang punya rumah menjadi tidak suka sama kita, dan itu menjadi momok bahwa orang dari Timor itu kalau ngumpul suka nyanyi-nyanyi, di jam tidur pun nyanyi-nyanyi, orang sudah tidur malam pun nyanyi-nyanyi. Anda boleh nyanyi tapi Anda coba ditekan sedikit lah, jangan nyanyi-nyanyi yang di luar batas supaya jangan ada orang komplain karena Anda nyanyi-nyanyi. Kita memuji Tuhan, kalaupun Anda ya Kristen ya, kalau Anda nyanyi-nyanyi, Anda puji Tuhan, jangan Anda memuji Tuhan dan akhirnya Anda menjadi cemooh orang lain. Anda membuat orang lain tidak damai sejahtera karena Anda bernyanyi di jam di mana orang beristirahat. Kewajiban Anda adalah hak bagi orang lain. Ini yang mungkin kita perlu pegang. Saya kalau mau pengen nyanyi yang benar-benar ingin worship ya, ingin penyembahan yang benar-benar yang plong luas. Saya sering ke gereja untuk mengambil doa pribadi, sering ke gereja. Ketika saya ke kantor selesai absen, saya ke gereja dulu. Dengan pakaian masih dengan uniform, saya pergi ke gereja. Orang gereja sudah tahu. Kalau malam-malam saya pengen Tuhan, saya pengen bernyanyi, saya pengen memuji. Saya pergi ke gereja dan saya lihat, saya minta izin koster. Kalau di dalam ada kegiatan, saya tidak jadi. Saya hanya berdoa sebentar dan saya pulang. Tapi kalau itu kosong, itu kesempatan bagi saya mendekati mungkin jam 11 ke jam 12. Saya puji-pujian. Nah, yang paling enak bagi saya itu ketika saya pergi ke kantor, saya cepat-cepat ke gereja, itu orang kantor gereja itu belum muncul, dia belum datang. Saya bisa puji-pujian dan saya bernyanyi dengan sukacita tanpa ada yang tahan, tanpa saya merasa bahwa tetangga mendengar saya akan mengganggu tetangga. Tidak. Itu rumah di mana saya datang dan saya bernyanyi dengan sukacita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Anda. Saya pikir mungkin pembicaraan saya agak melenceng, tapi saya berharap intinya daripada pembicaraan saya adalah mari Anda menyatu dengan mereka di mana Anda tinggal. Menyatu bukan berarti Anda harus menurut semua yang mereka mau. Artinya ada hal-hal yang perlu Anda menekan keegoisan Anda, egoisan kita. Ya, kita tekan, terutama itu yang berhubungan dengan lingkungan, dengan ketentraman lingkungan. Anda harus jaga itu. Kalau Anda tidak jaga, ya Anda yang menimbulkan masalah untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Kalau sampai Anda tidak menahan emosi dan akhirnya berkelahi, biasa
orang laki kan menyelesaikan semua masalah rata-rata dengan berkelahi ya. Saya pikir Anda harus ingat bahwa ketika Anda melihat orang Bali yang bertato terus jalannya gitu, mereka tidak selamanya galak. Badannya mereka memang besar, mereka suka ke gym karena di sini fasilitasnya banyak. Mereka bertato, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak, artinya mereka bukan orang-orang yang sangar kayak preman, tidak. Mereka orang-orang yang baik. Anda tinggal bantu, tinggal tegur sapa sama lelaki kalau ada lelaki ya. Beli, apa kabar? Bla bla bla. Akan lancar. Apalagi kalau tukar menukar rokok.